Wanita itu hanya memecat seorang koki yang kedapatan minum teh saat jam kerja. Tak disangka keesokan harinya, seorang pejabat tinggi datang untuk meninjau proyek kuliner yang dikelola keluarganya. Awalnya, dengan sup tulang sapi istana sebagai menu andalan, wanita itu percaya diri bisa mendapatkan investasi untuk membuka 1000 cabang waralaba. Namun tak disangka, begitu mencicipi 1 sendok sup, pejabat itu langsung memuntahkannya ke wajah orang lain. Lalu dengan marah berkata bahwa ini sama sekali bukan sup tulang sapi istana. Barulah saat itu, koki yang dipecat kemarin muncul dan mengungkap semuanya di depan umum. Wajah wanita itu langsung pucat. Baru sadar dirinya telah membuat kesalahan besar. Ternyata beberapa hari sebelumnya, saat memeriksa pembukuan restoran, wanita itu menemukan bahwa gaji kepala koki mencapai $20.000. Ia pun langsung menyarankan suaminya untuk memecatnya. Namun sang suami langsung ragu, karena koki itu adalah keturunan kelima dari juru masak istana. Bahkan 10 tahun lalu, ia memohon sambil berlutut untuk mengundangnya bekerja. Apalagi kesuksesan restoran mereka saat ini, semata-mata berkat resep sup legendaris itu. Namun wanita itu bersikeras, karena menurutnya adiknya sudah mempelajari semua resep dari kepala koki. Dan beberapa waktu terakhir, semua masakan dipegang oleh adiknya. Sang suami pun mulai goyah, tanpa menyadari bahwa kepala koki selama ini hanya melatih sang adik. Namun sang adik malah mengira dirinya sudah menguasai segalanya, karena merasa dirinya adalah keluarga dari si pemilik. Ia mulai arogan. Saat dipanggil ke kantor, ia dengan percaya diri menunjukkan buku catatannya sendiri, dan menjamin bahwa ia sudah menguasai seluruh resep. Melihat kepercayaan dirinya, pasangan suami istri itu akhirnya sepakat untuk memecat kepala koki. Wanita itu lalu masuk ke dapur, melihat sayur yang tidak segar di lantai, langsung menuduh koki pemborosan. Namun koki menjelaskan, bahan tidak segar tidak boleh diberikan ke pelanggan, karena di bisnis kuliner, reputasi adalah segalanya. Tapi wanita itu tetap bersikeras menyalahkannya, bahkan menuduhnya memalsukan pembukuan. Namun saat koki memeriksa laporan keuangan, ia tidak menemukan masalah apapun, hanya saja demi menjaga kualitas. Ia bahkan mengimpor tulang sapi dengan harga mahal. Namun wanita itu tidak mendengarkan, langsung berkata tanpa dirinya pun, restoran akan tetap ramai pelanggan. Saat itulah koki sadar, bahwa semuanya sudah direncanakan sejak awal, agar sang adik bisa menggantikannya. Sang adik pun mengakui, ia bisa meningkatkan keuntungan 10 kali lipat, tanpa repot-repot belanja bahan makanan segar. Ia bahkan membawa semangkuk sup baru, mengklaim bahwa itu hasil dari teknologi pangan, dan menjamin rasanya tak akan berbeda. Kepala koki yang melihatnya langsung murka, menyebut mereka tidak punya hati nurani. Namun wanita itu hanya peduli dengan keuntungan, lalu tanpa ragu memerintahkan koki untuk segera pergi. Setelah koki keluar, wanita itu sangat senang, karena merasa berhasil menghemat biaya besar. Dan yang lebih penting, jumlah pelanggan tidak menurun. Tepat saat dia merasa paling bangga, orang terkaya di kota itu datang untuk mencicipi sup. Namun begitu menyeruput 1 sendok, ia langsung murka di tempat.